Wa qila bu'da lil qaumiz zalimin. Ada yang mengatakan bu'da lil qaumiz zalimin, sungguh jauh dari rahmatnya Allah bagi kaum yang zalim. Sungguh jauh dari rahmatnya Allah bagi kaum yang zalim. Nah, zalim ini ada bermacam-macam. Ada zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana zalim terhadap diri sendiri? Yaitu meninggalkan ketaatan kepada Allah dan terus-menerus melakukan maksiat. Itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Kenapa dinamakan zalim terhadap diri sendiri? Karena dia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Berarti dia zalim terhadap diri sendiri. Makanya ada nasihat dari Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ajibtu liman yahtami min ta'am wala yahtami min dzanbi. Ajibtu liman yahtami min ta'amin lima darratihi wala yahtami min dzanbi lima ma'rifatihi. Saya heran sama orang yang menghindari makanan karena takut penyakit. Orang kalau terkena penyakit gula misalnya, dokter mengatakan jangan makan ini, jangan makan itu, maka dia akan menjaga makanan. Tidak akan makan sembarangan karena takut apa? Kesehatannya terganggu. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ajibtu liman yahtami minat ta'am lima darratihi. Saya heran sama orang yang menjaga dirinya dari makanan karena takut makanan membahayakan dirinya. Wala yahtami, tapi dia tidak pernah menjaga dirinya minadzanbi, dari dosa. Lima arifatihi, padahal dia tahu dosa juga itu berbahaya. Yang beliau ingin sampaikan kepada kita dari nasihat beliau, kalau kita jaga diri kita dari makanan, dari minuman, makan tidak boleh sembarangan, minum juga tidak bisa sembarangan, karena kita takut kesehatan kita terganggu, harusnya juga rasa takut terhadap dosa sama. Karena dosa juga adalah penyakit yang berbahaya. Sehingga beliau katakan, saya heran sama orang yang makanan dia jaga karena takut membahayakan dirinya, tapi dosa dia lakukan terus-menerus. Dia tidak takut melakukan dosa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Kalau kita terpeleset dalam dosa, maka jangan pernah merasa bahwa dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Dosa sebesar apapun, kalau kita bersungguh-sungguh mau minta ampun kepada Allah, pasti akan diampuni. Makanya Imam Ali mengatakan, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa besar jika diiringi dengan istighfar, dengan syarat ia sungguh-sungguh dalam taubat. Dosa apapun kalau kita bertaubat, pasti Allah ampuni. Pasti Allah ampuni, dengan syarat taubatnya kita bersungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Nasuha ini artinya murni, jernih, bersih. Ulama tafsir mengatakan makna nasuha, seperti Imam Bagawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah, menyebutkan makna taubatan nasuha adalah niat dalam hati tidak akan mau mengulangi dosa tersebut. Itu namanya nasuha. Jadi ketika bertobat memang ada kesungguhan dalam hati, dosa tersebut dia akan tinggalkan. Tapi kalaupun terpeleset lagi, maka bertobat lagi. Karena manusia innama sumiyal insan minan nisyan.
al-insan makanul khata' wan nisyan. Dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Manzur mengatakan dinamakan manusia karena berasal dari kata lupa. Manusia ini lemah. Hati saja berubah-ubah setiap detiknya. Kadang niat baik, 1 menit berikutnya berubah jadi niat yang tidak baik. Nasihat kadang masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Merasa khusyuk ketika kumpul dalam masjid. Keluar dari masjid mulai diganggu oleh syaitan, berubah dia punya khusyuk, berubah dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia lemah. Innama sumiyal insan minan nisyan. Dinamakan manusia insan minan nisyan karena berasal dari kata lupa. Al insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khata', lalai. Tempatnya lalai. Wan nisyan, dan lupa. Allah tahu, Allah ciptakan kita. Makanya Allah membuka pintu taubat, tidak ada libur. Pintu taubat itu 24 jam. Bahkan dalam kitab Nuruz Zolam disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantini menyebutkan kalau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kebaikan, maka diperintahkan malaikat mencatat kebaikannya tanpa menunda, langsung dicatat. Tapi kalau ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu dosa, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat tersebut untuk menunda, jangan langsung dicatat. Kenapa? Karena masih memberikan peluang dia bertobat selama 6 jam. Bayangkan 6 jam. Kalau kita melakukan kebaikan langsung ditulis oleh malaikat. Tapi kalau melakukan dosa ditunda dulu, tidak langsung ditulis, ditunggu sampai 6 jam. Seandainya kurang dari 6 jam dia bertobat, dia menyesali perbuatannya, maka tidak ditulis. Tapi kalau 6 jam dia belum bertobat, maka ditulis oleh malaikat, namun malaikat dalam keadaan marah. Kenapa marah? Karena sudah dikasih waktu bertobat selama 6 jam, dia tidak gunakan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahullahu indahu hasanatan kamilatan. Bahkan belum melakukan perbuatan baik, belum melakukan, hanya terlintas di hati, baru niat pengen melakukan, ada keinginan melakukan perbuatan baik, sudah ditulis satu perbuatan baik yang sempurna. Niat melakukan kebaikan tapi ada halangan. Misal sebentar malam, dalam hadis Nabi sebutkan, man awa ila firasihi, siapa yang pergi ke kasurnya kemudian niat mau sholat tahajud, fagala bahwa naum, ternyata bangunnya sudah azan subuh, otomatis lewat tahajudnya. Tapi karena sudah niat tadi, kutiba lahu musalliya, dicatat dia sholat tahajud. Kenapa? Karena ada niat untuk melakukan sholat tahajud. Karena ada halangan sehingga dia tidak mampu melakukan sholat tahajud. Nah, ini anugerah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man amila biha, dan siapa yang sudah punya niat baik, kemudian niat baik itu direalisasikan dengan amal soleh, maka pahala yang ditulis oleh Allah bukan 1, 70 kali lipat, atau lebih dari 70 kali lipat. Jadi kalau kita niat baik, tapi ada halangan sehingga kita tidak mampu melakukan niat baik tersebut, maka pahalanya 1 pahala sempurna. Tapi kalau niat baik yang ada di hati kita lakukan, pahalanya bukan 1, tapi 70 kali lipat
bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih daripada 700 kali lipat. Allah yang tahu jumlahnya berapa. Ada satu kitab namanya Al-Mawa'idhu Usfuriyah. Diceritakan seorang budak dari Bani Israel, dia lewat di satu tempat. Ternyata pada masa waktu itu mengalami masa krisis. Bahasanya qahtun. Qahtun ini artinya musim paceklik, kekeringan. Sehingga satu kota tersebut mengalami krisis makanan. Semuanya kelaparan. Ini seorang budak lewat, dia melihat orang-orang yang kelaparan di jalanan, muncul rasa kasih, rasa kasihan. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya dia melihat ada tumpukan pasir di depannya. Ya Allah, seandainya tumpukan pasir ini adalah gandum milik saya, maka saya akan bagikan kepada seluruh orang yang kelaparan. Padahal di depannya tumpukan pasir. Niat ada dalam hati. Seandainya ini tumpukan pasir berubah jadi gandum dan itu milik saya akan bagikan kepada seluruh orang yang kelaparan. Maka berangkatlah dia pergi. Tidak lama Allah utus satu malaikat datang menghampiri budak tersebut. Maka malaikat ini mengatakan, wahai budak, Allah Ta'ala memberikan salam kepadamu. Saya ini adalah malaikat. Niatmu yang tadi, bahwa tumpukan pasir berubah jadi gandum, seandainya itu milikmu, engkau akan bagikan kepada orang-orang yang kelaparan. Allah Ta'ala telah terima niatmu. Jadi niatnya dia diterima. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, sekarang kau kembali kepada tumpukan pasir tersebut. Dia pergi kembali ke tumpukan pasir. Ternyata tumpukan pasir itu sudah berubah jadi gandum. Dan akhirnya dia bagikan kepada para fuqara wal masakin, orang-orang yang kelaparan. Nah ini karena niatnya baik, maka Allah Ta'ala gabulkan. Jadi niat Allah sebutkan dalam Al-Quran, kasyajaratit thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kasyajaratit thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Niat yang baik ini seperti bibit. Kalau bibitnya ini baik, maka yang muncul nanti tumbuh jadi baik. Tapi kalau bibitnya sudah rusak, maka hasil daripada tanaman tersebut atau pohon tersebut juga akan buruk. Bibit itulah adalah niat, kata Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah. Kalau niatnya sudah baik, maka hasilnya akan Allah lipat gandakan. Makanya setelah kata bibit, asluha sabitun, bibitnya kuat, akarnya juga menjadi kuat. Bibitnya baik, akarnya menjadi kuat, menjadi baik. Kalau akarnya kuat, akarnya baik, far'uha fis sama, nanti ranting-rantingnya akan tersebar. Buahnya akan banyak. Buahnya akan baik. Jadi kalau niat yang baik akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan. Tapi kalau niat yang buruk, nauzubillah min dzalik. Kemudian zalim yang kedua yaitu menzalimi makhluknya Allah. Bukan hanya manusia. Karena di beberapa hadis disebutkan ada orang-orang masuk neraka karena zalim kepada hewan. Ada hadis-hadisnya. Seperti Nabi katakan dalam hadis, dakhalati imra'atun nar fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka sebab kucing yang dia bunuh. Dia penjarakan, dia kurung di dalam satu tempat, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, akhirnya kucing itu mati. Karena sebab kucing tersebut mati, dakhalatin nar. Wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia zalim kepada makhluknya Allah. Itu kucing.
Bagaimana manusia? Ya, kalau manusia kita zalim sama manusia, kita punya ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan, inna fulanata taqumu bil lail wa tasumu bin nahar wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Ada seorang wanita ahli solat, ahli ibadah, rajin puasa sunnah, tapi wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi juga lidahnya ini sering menyakiti tetangganya. Jadi ahli ibadah, tapi lidahnya sering menyakiti hati orang. Maka ini sahabat bertanya, apakah wanita ini tempatnya di surga ya Rasulullah? Kata Nabi, la wahiyya min ahlin nar. Tidak, wanita itu tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Sebaliknya ada orang-orang yang punya kasih sayang kepada hewan, justru dengan kasih sayang itu dia masuk ke dalam surga. Ada kisah Imam Ghazali yang sangat terkenal. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ketika meninggal dunia, para ulama bermimpi masuk surga beliau. Kemudian mereka bertanya, wahai Imam Ghazali, apakah engkau masuk surga karena kitab-kitabmu? Kitab-kitabmu itu sangat bermanfaat bagi umat Islam. Kata Imam Ghazali, bukan itu. Kemudian ditanya lagi, apakah karena amal ibadahmu? Engkau orang ahli ibadah, orang soleh. Imam Ghazali mengatakan bukan itu. Kemudian apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ghazali menjawab, saya pernah menulis kitab pada satu hari. Kemudian tinta waktu itu, tinta pisah dengan pulpen, dicelupkan. Pada satu waktu saya celupkan pulpen saya di tinta, tiba-tiba ada lalat hinggap di ujung pena saya. Itu lalat sedang meminum. Maka saya biarkan waktu sesaat untuk diberikan kepada lalat agar dia meminum tinta yang ada di pulpen. Dibiarkan. Imam Ghazali menunggu sampai lalat itu sudah puas minum, pergi terbang, baru saya lanjutkan menulis kitab. Kata Imam Ghazali, saya tidak menyangka ternyata amal saya yang itu yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Bukan berarti kita meninggalkan daripada ibadah, sholat karena salah memahami hadis. Seorang wanita pelacur masuk surga karena sebab anjing yang dia beri minum. Sehingga dipahami, oh orang yang sholat saja belum tentu masuk surga. Ini pelacur bisa kasih minum anjing masuk surga. Tidak demikian. Ini semua surga rahasianya Allah. Kita tidak tahu di mana Allah meletakkan ridho. Yang pasti Allah sudah kabarkan, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini kezaliman yang kedua. Yang terakhir, kezaliman ini yang ketiga adalah zalim terhadap alam, lingkungan. Itu namanya zalim juga. Selokan, got, itu bukan tempat sampah, tapi yang ada got penuh dengan sampah. Ada yang lewat pakai mobil mewah, maka rumputnya dibuat di jalan. Ini namanya zalim. Zalim kepada alam, zulmul alam. Nah, Islam membawa 5 maqasid. Jadi syariat Islam ini dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam punya al-maqasidus syar'iyyah, tujuan daripada syariat. Itu yang 5. Hifdzul aql, menjaga akal, hifdzud din, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nasl, menjaga anak turunan, dan berkaitan dengan lingkungan. Kata Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Itu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan orang-orang yang zalim, dan orang yang dizalimi, yang untung orang yang dizalimi. Orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang dizalimi di hari kiamat, yang untung orang-orang yang dizalimi. Sehingga ada pernyataan dalam beberapa kitab syuruh, kitab sarah hadis, nanti di hari kiamat orang-orang yang dizalimi itu mereka bersyukur karena pernah dizalimi. Anehnya, orang-orang yang hidup di dunia yang pernah dizalimi, ketika di hari kiamat mereka bersyukur ketika hidup di dunia pernah dizalimi. Kenapa? Karena nantinya orang yang pernah menzaliminya di hari kiamat, dia bisa mengambil pahalanya. Nabi katakan orang bangkrut, muflis. Muflis. Ini nama, ingat, muflis. Jangan kasih nama anak muflis. Muflis artinya orang bangkrut. Baru muflis yang di sini bangkrutnya bukan dunia saja. Sudah bangkrut di dunia, juga akhirat juga bangkrut. Namanya muflis. Jadi ingat-ingat, beda dengan mukhlis. Kalau mukhlis orang ikhlas. Pakai kho, mukhlis. Tapi kalau muflis, awas jangan salah-salah baca. Muflis orang bangkrut. Nabi katakan di hadapan para sahabat, wahai sahabatku, apa menurut kalian orang-orang muflis atau muflisun, orang-orang bangkrut? Ini hadis diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Para sahabat mengatakan orang-orang bangkrut itu, ya Rasulullah, kalau diberikan modal usaha, kemudian dia berusaha, dia berdagang, berbisnis, tahu-tahu tidak ada keuntungan, justru rugi, bangkrut. Itulah orang-orang muflis. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang datang di hari kiamat membawa amal ibadah, dalam satu riwayat seperti gunung. Artinya ibadahnya, pahalanya begitu banyak, seperti gunung. Dikasratis sholat wasiyam, karena banyak sholat, banyak puasa. Namun ketika hidup di dunia, daraba hadza wa laqama hadza wa akal mal hadza, dia zalim sama orang, pernah dia pukul orang, pernah dia makan hartanya orang, pernah dia membunuh orang, pernah dia mencaci orang. Nah, ini mereka yang pernah dia sakiti, nanti datang di hari kiamat, ya Allah, minta keadilan, ini pernah zalimi saya. Maka Allah dengan keadilannya mengatakan, kalau begitu ambil pahalanya. Diambil pahalanya. Datang lagi orang kedua, ini pernah zalimi saya, ya Allah, ambil pahalanya, ambil. Kira-kira korupsi ini zalimnya kepada siapa? Ya, bisa bayangkan satu negara, apalagi ada orang miskin mati kelaparan, naudzubillah, itu dia yang tanggung kalau dia ambil tuh uang sampai miliaran. Ya. Wah, itu naudzubillah min dzalik, itu mati kelaparan. Jadi kadang-kadang kita belanja itu walaupun mampu tidak boleh ditampilkan. Karena ada orang-orang miskin yang tersakiti hatinya, itu dosa. Sekarang kan ditampilkan. Tas, harga tas saja ada yang sampai 300 juta, 400 juta. Orang lain cari makan susah. Sudah, kalau engkau mampu itu, engkau sembunyikan. Atau engkau akan dihisap harta tersebut, itu keluargamu ada yang susah, itu saudaramu sesama muslim ada yang susah. Tas 300 juta, jam juga ada yang sampai ratusan juta, miliaran juga. Hati-hati, dihisap semua sama Allah Ta'ala kalau kita tidak gunakan dengan baik. Min aina iktasaba wa fima anfaqah, kata Nabi. Di hari kiamat ditanya, min aina iktasaba, ini uang dari mana kau dapat? Hari kiamat ditanya oleh Allah Ta'ala. Min aina iktasaba, tidak sampai di situ. Wa fima anfaqah, kemana kau habiskan? Beli tas, ya Allah. Berapa 4M? Jam 1 miliar, tas 500 juta, sepatu 700 juta.
tetangganya kelaparan, keluarganya ada yang miskin. Wah, azab, itu harta jadi azab. Makanya ada satu bab mengatakan orang-orang yang paling fakir dan dia soleh masuk surga terlebih dahulu dari orang kaya. Tapi tidak semua orang fakir. Orang fakir yang tidak menunjukkan kefakirannya di hadapan orang. Dan tidak pernah mengeluh dengan kefakirannya. Dan tidak bermalas-malasan. Memang rizkinya sudah begitu. Dia sudah rajin, tapi seperti itu jatahnya. Tapi dia tidak tunjukkan kefakiran di hadapan orang. Dan tidak mengeluh dengan kefakirannya. Orang seperti ini masuk surga terlebih dahulu. Makanya Nabi doa, Allahumma surni ma'al fuqara wal masakin. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang fuqara dan masakin, kata Rasulullah. Ulama lain mengatakan makna fuqara wal masakin orang yang tawadhu. Nah, ini orang-orang muflis, akhirnya apa? Pahalanya habis. Datang lagi orang yang zalim, dia pernah zalimi, ambil pahalanya sampai habis tidak tersisa, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah habis pahalanya, bayangkan tadi seperti gunung sudah habis pahalanya. Datang lagi, masih ada orang yang pernah dia zalimi. Datang lagi, ya Allah, saya tuntut. Ini pernah zalimi saya. Ini orang mengatakan, ya Rob, pahala sudah habis. Mau kasih apa lagi? Tidak ada. Kata Allah Ta'ala apa? Dosanya kamu yang pernah dizalimi, sekarang timpakan kepadanya. Dosanya ditimpakan. Datang lagi, dosanya ditimpakan. Kemudian Nabi katakan, faturiha finnar. Tadinya dia dengan pahala yang begitu besar, sekarang habis pahalanya diganti dengan dosa yang tidak pernah dia lakukan. Dosanya orang lain ditimpakan. Karena sebab dia zalim kepada orang. Masuk ke dalam neraka. Kata Nabi, inilah orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita. Mina awsafil muflisin, dari sifat-sifat orang-orang yang bangkrut di dunia wal ukhra, di dunia dan di akhirat.